Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Insya Allah semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini pada mata pelajaran matematika kita akan mempelajari bab yang sama, yaitu bab sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama adalah membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang melibatkan sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran yang kedua, menyelesaikan model matematika dari masalah sehari-hari yang melibatkan sistem persamaan linear dua variabel. Sepekan yang lalu, kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu metode substitusi, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi dan eliminasi atau yang biasa disebut dengan metode gabungan, kemudian yang keempat adalah metode grafik. Contoh yang pertama masih berkaitan dengan 4 metode. Soalnya adalah ada dua persamaan, 2x ditambah y sama dengan 8 dan x dikurang y sama dengan 10, di mana x dan y adalah anggota bilangan real. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan tersebut dengan metode campuran, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Penyelesaiannya, yang pertama kita menggunakan eliminasi. Bentuk persamaannya 2x ditambah y sama dengan 8, x dikurang y sama dengan 10. Eliminasi itu bisa mengoperasikan penjumlahan atau ditambah, atau bisa juga dengan pengurangan. Karena kebetulan ini bentuk persamaannya adalah ditambah dan kemudian bentuk persamaan yang kedua adalah dikurang, maksud dari eliminasi adalah menghilangkan salah satunya variabelnya, bisa x terlebih dahulu atau variabel y-nya yang terlebih dahulu yang akan kita hilangkan. Kebetulan di sini bentuk variabelnya, variabel y-nya kebetulan koefisiennya sama, yaitu sama-sama 1. Sehingga karena di sini sudah sama, maka kita bisa langsung mengeliminasi dari kedua persamaan ini. Karena kebetulan di sini tanda operasinya itu ialah ditambah untuk persamaan yang pertama, kemudian untuk persamaan yang kedua dikurang, maka di sini mengeliminasinya menggunakan operasi tambah. Karena di sini tandanya berbeda. Karena ini tandanya berbeda, maka di sini ditambah. Kemudian mengoperasikannya 2x ditambah x hasilnya adalah 3x. Y ditambah minus y adalah 0 atau habis. Kemudian 8 ditambah 10 sama dengan 18. Selanjutnya x sama dengan 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Ini adalah pengerjaan eliminasi. Kemudian yang kedua adalah substitusi. Substitusikan variabel atau nilai dari variabel x yang sudah didapat ke bentuk persamaan, mau persamaan yang ke-1 atau yang pertama, atau bisa juga ke persamaan yang kedua. Kebetulan di sini menggunakan persamaan atau disubstitusikannya ke persamaan yang pertama. Sehingga 2 dikali 6, bentuk persamaan yang pertama adalah 2x ditambah y sama dengan 8. Sehingga 2x, x-nya kita ganti dengan 6, sehingga 2 dikali 6 ditambah y sama dengan 8.
2 dikali 6 12 ditambah Y sama dengan 8. Y sama dengan 8 dikurang 12. Y sama dengan negatif 4. Jadi, himpunan penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah X, Y, yaitu 6, minus 4. Selanjutnya, contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x ditambah y sama dengan 5 dan 3x dikurang 2y sama dengan 11, di mana x dan y adalah anggota bilangan real dengan metode campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Penyelesaiannya tidak jauh berbeda dengan contoh yang pertama. Kita menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Bentuk persamaannya adalah 2x ditambah y sama dengan 5. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3x dikurang 2y sama dengan 11. Kalau di contoh yang pertama tadi langsung kita eliminasi. Kalau di contoh yang kedua ini, karena bentuk persamaannya tidak sama setiap variabelnya, di sini variabel x koefisiennya 2, variabel x koefisiennya 3, variabel y koefisiennya 1, kemudian variabel y yang ini koefisiennya adalah minus 2. Nah, karena ini berbeda, maka kita harus mengalihkannya terlebih dahulu. Dari mana angka 3 dan 2? Nah, dari 3 dan 2 ini kita ambil dari koefisien variabel x, karena kita yang pertama di sini akan menghilangkan variabel x. Jadi bentuk perkalian ini bilangannya itu didapat dari mana yang akan atau yang mau kita hilangkan variabelnya terlebih dahulu. Kalau mau menghilangkan variabel x, maka koefisien dari variabel x harus kita samakan terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, ketika ingin menghilangkan koefisien atau ingin menghilangkan suku yang bervariabel y, maka koefisiennya harus kita samakan. Kebetulan yang di sini ini ingin menghilangkan suku yang bervariabel x, sehingga koefisiennya harus disamakan dengan cara kita mengalihkan dengan bilangan yang ini. Kemudian kita balik saja, kita ambil angkanya, kita balik supaya bisa menghasilkan angka yang sama. Sehingga 2x dikali 3 sama dengan 6x plus y dikali 3 sama dengan 3y, 5 dikali 3 sama dengan 15. Jadi semuanya kita kalikan 3. Persamaan yang kedua, semuanya kita kalikan 2, menjadi 6x dikurang 4y sama dengan 22. Kemudian di sini bentuk operasinya adalah dikurang. Kenapa dikurang? Karena di sini yang sama adalah bertanda positif. Karena di sini positif, maka kita kurangkan. Sehingga 6 dikurang 6 habis atau hilang. Kemudian 3y dikurang minus 4, hasilnya adalah minus 7. Kemudian 15 dikurang 22 adalah minus 7. 3 dikurang minus 4 hasilnya adalah 7, 7y. Kemudian 15 dikurang 22 adalah minus 7, sehingga y minus 7 dibagi 7 hasilnya adalah minus 1. Kemudian y sama dengan minus 1 kita substitusikan
mau ke persamaan yang kedua atau mau persamaan yang pertama, boleh. Ini kebetulan adalah persamaan yang pertama, sehingga 2x ditambah minus 1 sama dengan 5. 2x dikurang 1 sama dengan 5. 2x sama dengan 5 ditambah 1, sehingga 2x sama dengan 6, sehingga x 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi himpunan penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah 3, minus 1. Langkah-langkah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Ini kaitannya adalah dengan soal cerita. Jadi, ketika kita menghadapi permasalahan matematika yang berkaitan dengan soal cerita, terutama pada bab sistem persamaan linear 2 variabel, terdapat langkah-langkah yang pertama, yaitu kita menuliskan atau kita membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita menentukan penyelesaian dari model matematika tersebut. Dan yang ketiga, menggunakan penyelesaian yang telah diperoleh untuk memecahkan masalah terkait yang lebih lanjut. Kenapa kok dinamakan model matematika? Jadi dari model matematika itu nanti, dari soal kita akan membuat terlebih dahulu, dan kemudian kita akan menyelesaikan model matematika yang berkaitan dengan masalah sehari-hari. Kita membuat model matematika adalah untuk mempermudah dalam penyelesaian atau menyelesaikan masalah di dalam soal. Contoh yang pertama, diketahui harga 3 jeruk dan sebuah mangga Rp7.000. Sementara harga sebuah jeruk dan 2 mangga Rp6.500. A. Buatlah model matematika dari soal cerita tersebut. B. Tentukan harga masing-masing per buahnya. Dan yang C. Jika kita membeli 10 jeruk dan 6 mangga, berapa rupiah harga yang harus kita bayarkan? Penyelesaiannya, harga 3 jeruk dan 1 mangga adalah Rp7.000. Harga 1 jeruk dan 2 mangga adalah Rp6.500. Ini contoh bentuk ilustrasinya berupa gambar. Permasalahan yang pertama adalah kita membeli 3 buah jeruk dan 1 buah mangga itu dengan harga Rp7.000. Kemudian pembelian yang kedua, membeli 1 buah jeruk dan 2 buah mangga dengan harga Rp6.500. Karena kita akan membuat model matematika, maka langkah yang pertama adalah kita misalkan terlebih dahulu. Jadi ada permisalan. Misalkan harga sebuah jeruk itu adalah X rupiah. Kita misalkan dengan variabel X untuk jeruk. Kemudian harga sebuah mangga itu kita misalkan dengan variabel Y rupiah. Jadi jeruk X, dan X untuk jeruk. Kemudian untuk mangga Y, dan Y. Sesuai dengan tadi harganya, yang pertama adalah Rp7.000, yang kedua Rp6.500. Lalu kemudian bagaimana kita membuat model matematikanya? Di sini ada 3 buah jeruk yang sudah kita misalkan. Jika variabel untuk jeruk adalah X, maka menjadi 3X. Kemudian ditambah 1 mangga
yang sudah kita misalkan dengan variabel Y, maka kita tuliskan ditambah Y sama dengan 7.000 untuk total harga. Kemudian untuk persamaan yang kedua, satu buah jeruk kita tuliskan dengan X ditambah 2Y untuk 2 mangga. Total harganya adalah 6.500. Jadi, model matematika dari soal tersebut adalah 3X ditambah Y sama dengan 7.000, X ditambah 2Y sama dengan 6.500. Inilah yang dinamakan dengan model matematika. Mudah bukan? Yang selanjutnya, menentukan harga masing-masing per buah. Karena menentukan masing-masing harga per buah, maka kita menggunakan cara eliminasi dan substitusi. Persamaan yang pertama dari model matematika tersebut adalah 3X ditambah Y sama dengan 7.000. Persamaan yang kedua, X ditambah 2Y sama dengan 6.500. Karena kita akan mengeliminasi, kita harus mengalihkannya terlebih dahulu. Angka 2 dan angka 1 di sini adalah diambil dari suku yang bervariabel Y, karena di sini langkah pertama akan menghilangkan variabel Y. Sehingga didapat 6X ditambah 2Y sama dengan 14.000, X ditambah 2Y sama dengan 6.500. Langsung kita eliminasi, kita kurangkan 6X dikurang 1X hasilnya 5X, 2Y dikurang 2Y habis, 14.000 dikurang 6.500 adalah 7.500, sehingga X 7.500 dibagi 5 hasilnya adalah 1.500. Kemudian menggunakan cara substitusi, kita substitusikan hasil dari X ke bentuk persamaan yang pertama. 3 dikali 1.500 ditambah Y sama dengan 7.000. 3 dikali 1.500 hasilnya adalah 4.500 ditambah Y sama dengan 7.000, sehingga Y 7.000 dikurang 4.500 dan Y didapat 2.500, sehingga didapat penyelesaian untuk X 1.500 dan Y 2.500. Jadi harga per buahnya adalah untuk jeruk Rp1.500 dan untuk mangga Rp2.500. Yang C, menentukan harga 10 jeruk dan 6 mangga. Bagaimana menentukannya? 10 jeruk dan 6 mangga tadi sudah kita misalkan untuk jeruk adalah X, sehingga 10X ditambah dengan 6 mangga yaitu 6Y. Sebelumnya kita sudah mendapatkan untuk X didapat 1.500 dan Y didapat 2.500, sehingga langsung kita substitusikan ke bentuk persamaan ini yang akan kita cari, sehingga 10X ditambah 6Y itu adalah 10 dikali 1.500 ditambah 6 dikali 2.500, sehingga didapat 15.000 ditambah 15.000 hasilnya adalah 30.000. Jadi harga yang harus dibayar untuk 10 jeruk dan 6 mangga adalah Rp30.000. Contoh yang kedua, harga 5 buah meja dan 8 buah kursi adalah Rp1.150.000, sedangkan 3 buah meja dan 5 buah kursi berharga Rp700.000. Yang A, buatlah model matematika dari soal cerita tersebut.
B. Tentukan harga masing-masing meja dan kursi. Kemudian yang C. Berapa harga yang harus dibayar jika kita membeli 1 meja dan 4 kursi? Cara menyelesaikannya tidak jauh berbeda dengan soal yang pertama. Jadi kita buat modelnya terlebih dahulu. Kita misalkan harga sebuah meja adalah X rupiah, harga sebuah kursi adalah Y rupiah. Sehingga untuk model matematikanya, harga 5 meja dan 8 kursi Rp1.150.000, harga 3 meja dan 5 kursi Rp700.000. Model matematikanya didapat seperti ini. 5X ditambah 8Y sama dengan Rp1.150.000. Yang kedua, 3X ditambah 5Y sama dengan Rp700.000. Mudah ya untuk membuat model matematika. Yang kedua, menentukan harga masing-masing meja dan kursi. Lagi-lagi menggunakan cara yang sama, yaitu eliminasi dan substitusi. Yang pertama, kita akan menghilangkan variabel X, sehingga kita kalikan dengan yang persamaan pertama kita kalikan dengan 3, persamaan kedua kita kalikan dengan 5, sehingga didapat 15X ditambah 24Y sama dengan 3.450.000. Persamaan yang kedua didapat 15X ditambah 25Y sama dengan 3.500.000. Kemudian kita eliminasi, didapat 15X dikurang 15X habis, 24Y dikurang 25Y sama dengan minus 1Y. Kemudian 3.450.000 dikurang 3.500.000 adalah minus 50.000. Sehingga Y didapat minus 50.000 dibagi minus 1, hasilnya adalah 50.000. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama. 5X ditambah 8 dikali 50.000 sama dengan 1.150.000. Ini dari persamaan yang pertama. 5X ditambah 400.000 sama dengan 1.150.000. Sehingga 5X 1.150.000 dikurang 400.000. Sehingga 5X sama dengan 750.000. X sama dengan 750.000 dibagi 5, sehingga X didapat 150.000. Penyelesaiannya adalah untuk X 150.000 dan Y 50.000, sehingga harga masing-masing untuk meja adalah Rp150.000 dan harga sebuah kursi adalah Rp50.000. Bagaimana menentukan harga 1 meja dan 4 kursi? Ini untuk total 1 meja dan 4 kursi. 1 meja dan 4 kursi. X ditambah 4Y. Substitusikan yang sudah kita dapat sebelumnya, X 150.000 dan Y 50.000. Sehingga X 150.000 ditambah 4 dikali 50.000, sehingga 150.000 ditambah 200.000 sama dengan 350.000. Jadi harga yang harus dibayar untuk 1 meja dan 4 kursi adalah Rp350.000. Contoh yang ketiga, di areal parkir terdapat
55 kendaraan yang terdiri dari sepeda motor dan mobil. Banyak roda atau ban seluruhnya adalah 144 buah. Ban cadangan tidak dihitung. A. Buatlah model matematika dari soal cerita tersebut. Dan B. Jika tarif parkir untuk sepeda motor Rp1.000 dan untuk mobil Rp2.000, hitunglah besar pendapatan yang diperoleh dari biaya parkir seluruhnya. Penyelesaian untuk yang pertama sama, kita misalkan terlebih dahulu. Sepeda motor kita misalkan dengan X, mobil kita misalkan dengan Y. Sepeda motor dan mobil sebanyak 55 kendaraan, sehingga bentuk persamaannya adalah X ditambah Y sama dengan 55. Roda satu sepeda motor itu ada 2 buah. Roda satu mobil itu ada 4 buah. Sedangkan jumlah seluruh roda sebanyak 144 buah. Sehingga bentuk persamaannya menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 144. Jadi model matematika dari soal tersebut adalah X ditambah Y sama dengan 55, 2X ditambah 4Y sama dengan 144. Yang kedua, menentukan besar pendapatan yang diperoleh jika tarif parkir sepeda motor Rp1.000 dan untuk tarif parkir mobil adalah Rp2.000. Kita eliminasi terlebih dahulu. Di sini kita kalikan dengan angka 2 dan angka 1 karena akan menghilangkan variabel X terlebih dahulu. Didapat 2X ditambah 2Y sama dengan 110. 2X ditambah 4Y sama dengan 144. 2X dikurang 2X habis. 2X dikurang 2Y dikurang 4Y minus 2Y. 110 dikurang 144 adalah minus 34. Sehingga Y minus 34 dibagi minus 2, Y sama dengan 17. Kita substitusikan Y 17 ke persamaan yang pertama. X ditambah 17 sama dengan 55, sehingga X 55 dikurang 17. X didapat 38. Jika tarif parkir sepeda motor Rp1.000 dan mobil Rp2.000, untuk sepeda motor tadi bervariabel X ada 38 motor dikalikan 1000 sehingga didapat 38.000. Untuk mobil dengan variabel Y ada 17 mobil dikalikan dengan tarif 2000 didapat 34.000. Jadi, besar pendapatan yang diperoleh dari biaya parkir seluruhnya adalah Rp38.000 ditambah Rp34.000. Hasilnya adalah Rp72.000. Kesuksesan adalah hasil dari kesempurnaan, kerja keras, belajar dari pengalaman, loyalitas, dan kegigihan. Oke, selamat belajar. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.